alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini tanggal 3 Jumadal Tsaniyah 1442 kita lanjutkan pengkajian kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani yang sudah wafat pada tahun 1250 Hijriyah rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada bab tentang faslun, pasal fiman, tentang orang-orang yang tasqutu anhu shalah, gugur darinya kewajiban salat, wa salatil maridi, dan tentang salatnya orang sakit. Jadi kita akan membahas dua bahasan. Yang pertama, siapa saja yang tidak wajib melakukan salat. Yang kedua, bagaimana tata cara orang sakit melakukan salat. Beliau mengatakan, wala tajibu, salat tidak wajib ala ghairi mukallaf, atas selain orang yang mukallaf. Yang dimaksud mukallaf itu adalah seseorang yang sudah balik dan dia berakal sehat. Karena itu anak-anak kecil belum wajib salat. Ini anak-anak kecil nih yang belum balik, ini belum wajib salat. Tetapi kalau mereka melakukan salat, mereka dapat pahala. Karena itu meskipun anak-anak kecil belum wajib sholat, hendaklah diajari sholat. Kenapa? Supaya mereka terbiasa sholat, sehingga nanti dewasa sudah biasa melakukan sholat. Karena kalau anak kecil tidak dibiasakan sholat, begitu dia mulai dewasa, yaitu baligh, kemudian dia diwajibkan sholat, jadi kaget, nggak terbiasa sholat 5 waktu, tiba-tiba sholat 5 waktu, merasa keberatan. Nah, maka syarat yang pertama adalah mukallaf itu dia harus sudah dewasa, sudah balik. Tanda balik ada 4. Yang pertama, sudah tumbuh bulu kemaluan, berarti sudah balik. Yang kedua, sudah pernah mengalami mimpi basah, berarti sudah balik. Yang ketiga, sudah pernah mengalami haid bagi wanita, berarti sudah balik. Satu lagi, tadi sudah tumbuh kemaluan, bulu kemaluan, kemudian sudah mimpi basah. Tinggal satu lagi, yaitu usia 15 tahun. Usia 15 tahun berarti sudah balik. Salah satu dari 4 ini kalau sudah muncul berarti sudah balik. Syarat yang kedua, mukallaf, yaitu yang berakal sehat. Maka orang-orang yang gila tidak wajib sholat meskipun sudah balik. Karena mukallaf itu syaratnya 2, balik sama berakal sehat. Apa dalilnya bahwasanya orang-orang yang tidak mukallaf tidak wajib untuk sholat? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat pena dari 3 orang. Artinya kalau melakukan suatu dosa tidak dianggap dosa. Nah, berarti meninggalkan sholat tidak dosa. Siapa saja? Al-majnun, orang yang gila, dia tidak berdosa kalau meninggalkan salat. An-naim hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai bangun. Maka ketiduran kemudian tidak salat tidak berdosa, tapi nanti bangun harus salat. As-sabi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai mimpi basah. Nah, mimpi basah ini maksudnya balik, tidak harus mimpi basah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud sahih. Beliau mengatakan watas kutu, dan sholat gugur amman, dari orang-orang yang satu, ajaza, dia lemah, anil isyarah, dari berisyarat. Jadi tangannya sudah tidak bisa bergerak, kepalanya sudah tidak bisa bergerak, matanya sudah tidak bisa bergerak. Nah, berarti dia tidak bisa berisyarat. Karena isyarat itu bisa dengan tangan, bisa dengan kepala, bisa dengan mata. Ini orangnya masih hidup, tapi sudah nggak bisa bergerak. Mau menggerakkan tangannya nggak bisa, menggerakkan kepalanya nggak bisa, menggerakkan matanya nggak bisa. Nah, orang kalau sudah kondisi begini tidak wajib sholat. Yang kedua, atau ughmiya alaihi, dia pingsan, hatta kharaja waktuha, sampai keluar waktu sholat. Jadi misalnya saya pingsan, pingsannya kapan? Habis maghrib. Sampai kapan? Sampai habis adzan subuh. Berarti saya belum sholat isya. Nah, ketika saya siuman pada waktu habis sholat subuh, habis adzan subuh, saya tidak wajib mengganti sholat isya. Kenapa?
ketika saya pingsan ini sudah gugur kewajiban salat. Dalilnya tadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anil majnun, orang yang gila. Nah, orang yang tidak sadarkan diri ini seperti orang gila, enggak mengalami tidak punya akal. Atau anin naim, ya, serupa dengan orang yang tidur. Nah, hatta yastaiqid. Bedanya kalau ketiduran maka bangun wajib mengganti. Tetapi kalau dia itu pingsan, maka pingsan ini seperti orang yang mati sehingga tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengganti salat semasa pingsannya tadi. Sekarang beliau membahas bagaimana tata cara orang salat dalam kondisi sakit. Beliau mengatakan wa yusallil maridu, orang yang sakit salatnya qa'iman, tetap berdiri. Maksudnya kalau mampu. Thumma, kemudian qa'idan, dengan duduk. Maksudnya kalau tidak bisa berdiri. Thumma, kemudian ala janbin, berbaring miring. Miring ini maksudnya miring menghadap ke arah kiblat. Sehingga kalau kepalanya di utara berarti dia miring kanan. Sementara kalau kepalanya di kiri tidak bisa dipindah ke kanan, maka berarti dia miringnya miring kiri. Karena intinya menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya bahwasanya orang yang salat miring harus menghadap ke arah kiblat? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sunan. Rasulullah mengatakan al-bait Ka'bah qiblatikum ahyanan wa amwata, adalah kiblat untuk kalian pada saat masih hidup maupun ketika nanti sudah mati. Maka orang mati dimasukkan dalam liang lahat harus dihadapkan ke arah kiblat, tidak boleh arah yang lain. Apa dalilnya bahwasanya orang yang sakit salatnya boleh dengan qa'idan, boleh dengan duduk apabila tidak mampu berdiri? Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Wajib hukumnya salat dengan berdiri kalau salatnya salat fardu. Tetapi kalau salatnya salat sunnah, maka boleh kita sambil duduk, bahkan boleh kita sambil berbaring. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu juga, fa ala janbin, maka pada lambung, berarti miring. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana kalau miring tidak bisa? Kesusahan karena sakitnya dahsyat. Dalam riwayat Daraqutni ada tambahan famuttaji'an, maka berbaring. Berbaring berarti punggungnya menempel pada kasur. Nah, kalau posisinya adalah berbaring, punggungnya menempel pada kasur, maka hendaklah kepala ditaruh di atas di arah timur. Kemudian kepalanya dinaikkan dengan bantal sehingga wajahnya masih menghadap ke arah kiblat. Nah, maka ini cara yang berbeda bagi orang yang salatnya dengan berbaring. Kalau berbaringnya miring, maka menghadap ke arah kiblat, kepalanya bisa di utara, bisa di selatan. Kalau berbaring melumah, maka kepalanya di arah timur, kemudian diangkat sedikit sehingga menghadap ke arah kiblat. Intinya harus menghadap ke arah kiblat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mudah. Mudahnya bagaimana? Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini surat Al-Baqarah. Ketika Allah bicara tentang puasa, Allah menghendaki terhadap kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki terhadap kalian kesusahan. Sehingga setiap kali ada kesusahan dibuat hukum keringanan. Berdiri dalam sholat wajib, tetapi tidak mampu, dibuat hukum keringanan, boleh duduk, boleh berbaring. Kemudian kita masuk bab baru, babu sholatit tatawwu, bab sholat sukarela. Yang dimaksud salat sukarela adalah salat sunnah. Ada 3 namanya. Disebut salat tatawwu, artinya sukarela. Disebut salat sunnah karena hukumnya tidak wajib. Disebut juga salat nafilah, artinya tambahan. Nah, disebut tambahan karena dia tambahan dari sesuatu yang wajib. Salat nafilah apa saja? Beliau mengatakan wahia, salat-salat sunnah adalah arba'un qabla dhuhri. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'un ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. Loh, apa tidak boleh 2 rakaat? 2 rakaat boleh,
tetapi beliau menyebutkan di sini 4 rakaat karena fadilahnya yang sangat-sangat besar. Mari kita lihat fadilahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslimun, tanpa salam di tengah-tengahnya, berarti langsung 4 nih. 1, 2, 3, 4 langsung nih. Tahiyatnya sekali aja di akhir. Tuftahu lahunna abwabus sama, akan dibuka dengan sebabnya pintu-pintu langit. Maksudnya kalau pintu langit sudah dibuka, doa kita mustajab, cepat naik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Darimi, riwayat Abu Dawud sahih. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau mengatakan, "Man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri." Barang siapa yang kontinu melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, juga 4 rakaat setelah zuhur, hurrima 'alan nar, dia haram masuk neraka. Maksudnya pasti selamat dari neraka, masuk surga. Ini hadis riwayat Imam 4 sahih. Nah, maka siapa yang ingin mendapatkan jaminan dari api neraka selamat, maka hendaklah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi siang hari sholatnya 4 kali 3, 12 nih. 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian zuhur, kemudian 4 rakaat setelah zuhur, langsung 12. Nah, pas jam 12 rolasan itu berarti rolas rakaat nih. Kemudian berikutnya wa arba'un, dan 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar juga boleh, tetapi beliau sengaja menyebutkan 4 rakaat karena fadilahnya yang besar nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati seseorang, shalla, yang salat qabla al-asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi biasanya kalau salat 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat, kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Jadi kebiasaan beliau kalau sebelum zuhur langsung 4 rakaat, kalau sebelum asar 2 rakaat tahiyat, kemudian 2 rakaat tahiyat lagi. Tapi seandainya dibolak-balik semuanya sah, bahkan seandainya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam juga sah, sehingga sholat sunnah 4 rakaat ini ada 3 caranya. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat langsung, boleh 2 rakaat tahiyat, kemudian 2 rakaat tahiyat lagi. Semuanya ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Nah, maka di sini beliau tidak menyebutkan 2 rakaat sebelum maghrib. Kenapa? Karena 2 rakaat sebelum maghrib ini kadang-kadang tidak sempat dilakukan, karena antara azan dengan qomat salat maghrib di masa Nabi jedanya sangat pendek sekali. 2 rakaat langsung qomat. Nah, sehingga orang-orang yang baru berangkat setelah azan dari rumah, dia sampai masjid pasti tidak mampu untuk sholat sunnah 2 rakaat, karena sudah diqomati. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat sunnah sebelum maghrib, bukan. Nanti pada poin terakhir beliau akan menyebutkan bolehnya sholat sunnah setelah azan apapun. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 2 rakaat setelah maghrib ini sunnahnya dilakukan di rumah, bukan di masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadhihi salatul buyut, ini adalah salat yang dilakukan di rumah, yakni subhah ba'dal maghrib. Maksud beliau salat sunnah setelah maghrib. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu sebisa mungkin salat sunnah ba'da maghrib dilakukan di mana? Di rumah masing-masing. Karena Nabi pernah menegur. Waktu itu Nabi bertanya, ini orang-orang pada berdiri ngapain? Maka dijawab, ini orang-orang sholat sunnah. Maka beliau menyampaikan hadis ini. Ini sholat rumah ini, ya. Ini sholat rumah ini. Maksudnya lakukan di rumah, jangan di masjid. Kecuali kalau habis sholat maghrib kita pengajian di masjid, otomatis sholatnya di mana? Di masjid. En mulai sek baliknya lucu nih, Bu. Nah, jadi memahami hadis jangan dengan pemahaman lucu.
Ya, memahami hadis itu ala kadarnya, apa yang dimaksud oleh Nabi SAW sesuai dengan kondisi kebiasaan waktu itu. Nah, maka kalau kita tidak ikut kajian di masjid, ya salat sunnahnya di rumah. Tapi kalau kajian di masjid, maka salat sunnahnya di masjid. Kemudian yang kelima, rakaatani, 2 rakaat ba'dal isya, setelah isya. Ini boleh juga 4 rakaat sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya menemukan satu hadis yang sahih tetapi bukan sabda Nabi, tetapi perkataan para ulama tabi'in. Fadilah bahwa kita salat 4 rakaat setelah isya. Saya coba cari dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Arba'a raka'atin ba'dal isya, ada enggak? Nah, ini perkataan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Demikian juga Aisyah, istri Nabi. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, arba'un ba'dal isya, 4 rakaat setelah isya. Ya'dilna bimithlihinna, itu adalah sebanding dengan 4 rakaat min lailatul qadar, yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi fadilah amalan malam Lailatul Qadar bisa kita temukan setiap malam. Kapan itu? Ba'da isya. Bagaimana caranya? Salat 4 rakaat. 4 rakaatnya bebas tadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 langsung, atau 2 rakaat tahiyat kemudian 2 rakaat tahiyat lagi. Yang penting 4 rakaat. Karena itu banyak para ulama yang mereka melakukan salat sunnah ba'da isya 4 rakaat. Kenapa? Fadilahnya yang sangat-sangat besar. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keenam, wa raka'atani, 2 rakaat qabla salatil fajri, sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh sudah pernah kita jelaskan dulu. Ada larangan dari Nabi SAW, kalau sudah adzan subuh jangan salat sunnah kecuali hanya 2 rakaat. Tidak boleh nambah. Rasul mengatakan liyuballighi syahid ghaib, hendaklah yang tidak hadir diberitahu oleh yang hadir. Apa itu? La tusallu ba'dal fajr, jangan salat setelah terbit fajar, illa sajdatain, kecuali 2 rakaat saja. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kecuali kalau ada sebabnya. Kita sudah salat 2 rakaat sebelum subuh di rumah, lalu kita datang ke masjid. Sampai masjid biasanya sudah qomat, ini belum qomat. Nah, daripada kita menunggu, maka kita masuk ke masjid lebih utama. Nah, sebelum duduk di masjid disuruh oleh Nabi untuk salat sunnah 2 rakaat. Maka dalam kondisi seperti ini boleh salat lagi. Kenapa? Ada sebabnya. Tapi kalau azan kita langsung pergi ke masjid, nah di situ kita tidak boleh salat 4 rakaat. Kalau kita salat 4 rakaat, kita melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang mengatakan, mosok salat ora oleh. Loh, salat itu ibadah. Ibadah itu ada aturannya. Kita dilarang salat setelah subuh, kita dilarang salat ketika terbit matahari, kita dilarang salat setelah asar ketika matahari sudah kuning, kita dilarang salat ketika matahari proses tenggelam, kita dilarang salat ketika matahari sedang tepat di atas kepala atau istiwa. Nah, itu kan aturan Nabi. Demikian juga dalam hal ini, kita dilarang salat lebih dari 2 rakaat setelah terbit fajar. Sudah, sami'na wa ata'na. Kata Nabi apa ya? Taat nih, jangan pakai akal. Karena kalau kita pakai akal, kita mengatakan salat ki apik kok dilarang. Nah, itu kan pakai akal. Nah, agama itu tidak memakai akal, tetapi agama itu taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, salatul duha, salat duha. Salat duha yaitu salat pagi hari, dilakukan ketika matahari sudah terbit, sudah naik, ini ufuknya, ini mataharinya sudah lepas. Nah, ini berarti sudah mulai masuk waktu duha. Kemudian akhir dari waktu duha adalah sebelum zuhur.
sebelum waktu istiwa, itu akhir dari waktu duha. Salat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batasan. Maka boleh salat duha 100 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 50 kali, berarti 100 rakaat, enggak apa-apa. Ini dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "As-salatu khairu maudhu'." Salat itu adalah amal terbaik di atas muka bumi. Faman istata'a ay yastakthir, siapa yang mampu memperbanyak salat sunnah, falyastakthir, hendaklah memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka kalau kita lihat biografi Imam Ahmad, beliau biasanya sehari semalam salat 300 rakaat. 300 rakaat ini kira-kiranya 150-nya siang atau pagi ya, 150-nya malam. Nah, maka totalnya 300 rakaat, enggak ada masalah. Salat duha kalau Nabi melakukan 6 rakaat. Karena adalah Nabi yusolli, biasanya salat duha 6 rakaatin, 6 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 kali jadinya 6. 4 rakaat juga boleh, enggak ada masalah, okay? Karena fadilahnya besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, "Ya bani Adam, hei manusia, sholli li 4 rakaatin." Salatlah karena saya 4 rakaat saja. Min awwalin nahar, di awalnya siang, maksudnya waktu duha. Akfika akhirahu, saya akan kasih kamu kecukupan pada akhir hari tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka siapapun kita pengen diberi cukup oleh Allah, cukup rezekinya, cukup sehatnya, cukup imannya dan semuanya, maka hendaklah jangan meninggalkan sholat duha berapa? 4 rakaat nih. Sebelum kita berangkat kerja sholat duha, nanti sampai ke tempat kerja mungkin masih ada kelonggaran waktu, salat duha lagi, nah, 2 rakaat pas 4, bagus seperti ini. Kemudian yang ke-8, wa sholatul lail, salat malam. Wa aktsaruha, yang paling banyak salat malam itu 13 rakaatan, 13 rakaat. Yutiru, dia salat witir fi akhiriha, pada akhir dari salat malam tersebut. Ini pendapat beliau mengatakan bahwa salat malam maksimalnya 13. Ini maksudnya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan maksudnya batasan, bukan. Adapun batasan salat malam berapa rakaat, enggak ada batasan. Ya. Sebagaimana kata Imam Malik, mau salat malam berapapun terserah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda. Ini yang mengizinkan tuh Nabi. Beliau mengatakan sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Artinya apa? Kata Imam Malik, artinya enggak ada batasan. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sampai kapan? Fa idza khasyiya ahadukumus subha, kalau sudah khawatir masuk subuh, shalla raka'atan wahidah, baru ditutup 1 rakaat. Nah, kalau kita bangunnya jam 12, dari jam 12 sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai jam 4 nih. Nah, ini sudah banyak sekali sholatnya nih. Maka ini menunjukkan bahwa sholat malam tidak ada batasan maksimalnya. Beliau mengatakan sholat witir di akhir. Ini bukan wajib, tetapi ini afdol, ya, lebih utama. Sholat witir boleh di awal malam sebelum tidur, boleh di tengah malam ketika ngelilir, boleh di akhir malam setelah sholat tahajud, dan itu paling afdol. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat. Beliau mengatakan, ij'alu, jadikanlah akhir salatikum bil-lail, salat kalian yang terakhir di malam hari, witron, adalah salat witir. Nah, berarti paling afdal salat witir di akhir malam. Di sini perintah memang, ij'alu, jadikan salat witir terakhir. Tetapi perintah ini tidak wajib. Kenapa? Karena praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kadang-kadang salat witirnya sebelum tidur, beliau kadang-kadang salat witirnya tengah malam, beliau kadang-kadang salat witirnya akhir malam, dan itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 sahabat Nabi
Satunya Abu Bakar salat witirnya selalu sebelum tidur, satunya Umar salat witirnya selalu setelah salat tahajud. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dua-duanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, akhadha hadza bil hazmi wa akhadha hadza bil quwwati. Nabi bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, akhadha hadza bil hazm. Anda wahai Abu Bakar mengambil sikap mengikat. Maksudnya witirnya dilakukan sebelum tidur, itu berarti mengikat sholat witir, nggak akan lepas. Karena kalau kita sholat witirnya bangun tidur, kadang-kadang bangunnya kesiangan, otomatis witirnya lepas. Nah, beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar, akhadha hadza bil quwwah. Anda wahai Umar mengambil sikap kuat. Yaitu orang yang sudah biasa bangun tidur tahajud, tidak pernah dia bangunnya itu kesiangan. Nah, maka ini orang yang kuat seperti ini. Maka dua-duanya bagus, disesuaikan kondisinya. Kalau kondisi kita misalnya susah untuk bangun di akhir malam jam 3 karena kerjaan kita pekerjaan yang keras misalnya, maka boleh kita itu witirnya sebelum tidur, gak ada masalah. Tapi kemudian yang ke-9, wa tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya menghormati. Yang dimaksud menghormati masjid adalah sebelum kita duduk di masjid, kita disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, Pak. Maksimal tidak ada maksimal. Jadi seandainya kita datang ke masjid kemudian sholat duha 4 rakaat, itu sudah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu minimalnya berapa? 2 rakaat. Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau seseorang masuk masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk, hatta yusalli raka'atain, sampai dia salat 2 rakaat dulu. Hadisnya muttafaqun alaih. Nah, di sini beliau mengatakan raka'atain, 2 rakaat, berarti minimalnya 2 rakaat. Maksimal enggak ada batasan. Dan salat tahiyatul masjid itu adalah salat apapun yang kita lakukan ketika kita masuk masjid. Saya masuk masjid sudah qomat, maka saya langsung ikut sebagai makmum, sebagai jamaah. Itu berarti saya sudah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya ya sholat yang saya lakukan tersebut. Sholat maghrib, sholat isya. Karena masuk masjid sudah qomat, ya berarti itulah tahiyatul masjidnya. Maka tahiyatul masjid itu bukan satu sholat yang berdiri sendiri, bukan. Tapi semua sholat yang kita lakukan ketika kita masuk masjid, itu namanya tahiyatul masjid. Kemudian yang ke-10, wal istikharah, sholat sunnah istikharah. Istikharah itu adalah sholat untuk melakukan sesuatu. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita istikharah dulu. Istikharah ini tidak hanya dilakukan ketika kita bingung. Sebagian orang memahami istikharah yang bingung, nah itu salah. Istikharah bukan karena bingung. Istikharah itu tujuannya adalah kita itu jadi melakukan atau tidak, gitu loh. Jadi tidak harus bingung, ini ada 2 wanita, saya mau melamar yang mana ini, yang A atau yang B. Enggak usah begitu, lamar dua-duanya, istikharah. Istikharah untuk melamar dua-duanya, gitu loh. Mari kita perhatikan lafal hadisnya. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajari kami al-istikharah, untuk salat istikharah fil umuri kulliha, dalam semua urusan. Nah, kata-kata semua urusan menunjukkan bahwa istikharah tidak hanya ketika bingung, tetapi para ulama mengatakan yang dimaksud semua urusan ini adalah urusan-urusan penting. Urusan harian yang tidak penting tidak perlu kita istikharah. Misalnya mau mandi istikharah, nggak perlu. Mau makan istikharah, kesuwen sholat luwe. Jadi yang penting-penting. Misalnya penting apa? Nah, contohnya misalnya kalau Imam Bukhari itu menulis kitab nih. Sebelum Imam Bukhari menulis satu hadis, itu beliau mandi dulu, kemudian salat istikharah, baru ditulis hadisnya. Habis itu mau nulis satu lagi, mandi lagi, salat lagi, tulis lagi. Tapi nulisnya bukan dalam sekejap, bukan. Ini Sahih Bukhari ditulis dalam sekitar masa 16 tahun. Jadi mungkin kira-kira 1 hari nulisnya 1 hadis. Nah, maka mandi dulu, kemudian salat istikharah, kemudian nulis hadis. Makanya kitab Sahih Bukhari itu kitab hadis yang paling berkah,
karena penulisannya pun disesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya salat istikharah gimana? Idza hamma ahadukum bil amri. Kalau seseorang ingin melakukan satu perkara yang penting, falyarka' rak'atain, salat 2 rakaat. Min ghairil fariidhah, salatnya salat sunnah. Thumma, kemudian setelah salam, liyaqul, hendaklah dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah saya meminta pilihan kepada engkau dengan ilmumu, dan seterusnya. Ini doanya cukup panjang, tetapi saya yakin kalau dicari di internet sudah sangat gampang ya, doa istikharah. Nah, maka bagi yang belum hafal boleh sambil membaca, karena ini doanya setelah salat selesai. Inti dari salat istikharah 2. Pertama, dalam doa itu disebutkan yassir huli, mudahkan urusan ini untuk saya. Jadi minta dimudahkan. Yang kedua, barikli, berilah berkah untuk saya. Jadi urusannya jadi gampang, urusannya jadi berkah. Mau membeli rumah, istikharah dulu supaya urusannya gampang dan berkah. Mau menikah, istikharah dulu supaya urusannya gampang, berkah. Berkahnya bagaimana? Ya harmonis rumah tangga, tidak ada masalah dalam rumah tangga, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan sebagainya. Ini adalah keberkahan yang kita dapatkan setelah kita istikharah. Nah, saya meyakini bahwasanya sebelum berangkat kerja itu bagus juga untuk istikharah. Jadi sholat duha bisa kita niatkan 2 niatan, ya. Sholat duha dan sholat istikharah. Bahkan 3 niatan bisa. Sholat sebelum keluar rumah, ya. Berangkat jam 8. Nah, jam 8 kurang 1/4 sholat 2 rakaat. Ini niatnya 3, sebelum keluar rumah dan sholat duha dan juga istikharah. Doanya istikharah apa? Saya mau berangkat kerja, ya, mudahkan, berkahi. Karena kerja ini kalau tidak dimudahkan oleh Allah jadi susah. Kerja kalau tidak diberkahi oleh Allah tidak banyak kebaikannya, ya. Nah, maka selain para pengajar, para ustadz sebelum mengajar hendaklah istikharah supaya pengajiannya barokah. Demikian juga para pekerja hendaklah istikharah supaya pekerjaannya barokah. Tapi kemudian yang ke-11, wa rak'atani, 2 rakaat baina kulli adzanin wa iqamatin, antara adzan dan qomat. Nah, ini mencakup semua yang belum disebutkan tadi. Karena tadi kan sebelum maghrib belum disebutkan. Ini sudah masuk di sini. Jadi boleh kita salat sunnah setelah adzan sebelum qomat. Nih, kalau sudah qomat sudah nggak boleh lagi kita memulai salat. Bolehnya melanjutkan salat, nggak apa-apa. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu, apabila sudah dikumandangkan salat, fala salata, maka tidak boleh salat lagi. Maksudnya tidak boleh memulai salat illal maktubah, kecuali salat fardu yang diqomati tadi. Jadi sudah qomat nekat salat sunnah nggak boleh. Meskipun imamnya terkenal, imamnya ini panjang bacaannya ini. Rakaat pertama mesti bacaannya itu tabaraka sampai selesai. Nah, maka kita datang ke masjid menyempatkan dulu salat sunnah 2 rakaat, kulhu rampung. Kita rampung, imamnya belum selesai bacaannya, tetap tidak boleh. Karena ini sabda Nabi aturan. Fala salata, nggak boleh memulai salat lagi, nggak boleh. Karena itu Imam Abu Hanifah itu pernah ditegur oleh orang awam. Abu Hanifah datang dari Kufah menuju ke Madinah, mau melakukan ibadah haji, ya, mampir di Madinah. Nah, ketika di Madinah dia mendengar qomat salat subuh, maka dia langsung melakukan salat sunnah 2 rakaat. Mohon maaf, bukan Abu Hanifah, tapi Abu Yusuf, ini muridnya Abu Hanifah. Maka Abu Yusuf ini setelah selesai salat sunnah ditegur oleh orang awam, orang yang bukan ulama. Kamu salat sunnah padahal sudah qomat. Apa yang kamu dapatkan dari pahala salat sunnah lebih kecil daripada pahala kamu mendapatkan salat fardu tanpa telat. Nah, maka ulama bisa ditegur oleh orang awam, karena ulamanya waktu itu memang dia pas salah, ya mungkin hadisnya belum sampai kepada beliau waktu itu. Nah, maka ringkasnya, kalau sudah diqomati tidak boleh memulai, tetapi kalau melanjutkan nggak apa-apa. Apa dalilnya boleh salat 2 rakaat antara adzan dan qomat? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun,
Di antara setiap dua adzan ada salat. Liman syaa, bagi siapapun yang mau. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud adzanain, dua salat, itu adalah adzan sama qomat. Ini disebut dua adzan, tapi maksudnya adzan sama qomat. Itu seperti kalau orang Arab mengatakan walidain, dua bapak, itu maksudnya bapak sama ibu. Ya, bapak kita masing-masing satu, tidak mungkin dua, tapi disebut dua bapak, maksudnya bapak ibu. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat-salat sunnah. Saya meyakini bahwa Imam Syaukani di sini tidak menampilkan semua salat sunnah, tetapi sebagian salat sunnah yang terkenal. Karena ada salat sunnah yang tidak disebutkan oleh beliau, yaitu tadi ya, salat sunnah sebelum keluar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih, tamna'anika, apabila engkau itu keluar dari rumah, salat dulu 2 rakaat, tamna'anika makhrajasu, akan menjagamu dari keburukan. Kalau masuk rumah, salat lagi 2 rakaat, tamna'anika madkhalasu, akan menjagamu dari keburukan. Hadis riwayat Bazzar sahih. Nah, termasuk Covid, ini termasuk keburukan. Maka kalau kita sudah salat sunnah sebelum kita keluar rumah, kemudian kita keluar, insya Allah aman dari Covid. Tapi jangan neko-neko nggih. Salat dari rumah kemudian mendekati orang-orang yang kena Covid. Aku semburen, aku wis mental. Nah, enggak boleh begitu. Kita datang kepada pasien-pasien Covid di rumah sakit. Nah, aku semburen, aku rapopo. Enggak boleh begitu. Ini bukan untuk menantang musibah, tetapi untuk menjaga diri dari musibah. Karena itu tetap keluar rumah pakai masker kalau memang menghendaki pakai masker, itu sesuatu yang bagus meskipun sudah sholat sunnah 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Bila ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu untuk pertanyaan.